Oke, kita seadanya kita mulai dulu ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak yang masih semangat untuk hadir pada tatap maya kita kali ini di malam-malam hari ya, Kak. Kita beberapa kali tatap maya di waktu seperti ini habis maghrib itu ya, Kak, ya, tidak masalah. Hari ini nanti kita pembelajarannya hanya 1 JP kakak-kakak, jadi mohon bersemangat sedikit itu ya, Kak, karena cuma sebentar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita buka dulu dengan berdoa. Monggo salah satu untuk pemimpin berdoa, Kak. Apa itu? Marilah kakak-kakak semua, sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Hakim yang telah memimpin berdoa pada kesempatan kita kali ini. Kita lanjutkan di pembelajaran kita pada malam hari ini. Nanti saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nanti durasinya 1 JP, modanya daring. Kemudian sebelum kita mulai, kita coba tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu, kemudian arahkan semua perhatian dan fokus belajar pada pembelajaran kita malam hari ini, kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kemudian saya akan bacakan kesepakatan kelas kita bersama pada malam hari ini. Yang pertama yaitu selalu menyalakan kamera atau on cam saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon jika ada salah satu yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada pembelajaran kita malam hari ini tujuannya yaitu yang pertama, kakak-kakak dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua, nanti memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi nanti kita kaitkan antara rencana yang disusun melalui KBS kakak-kakak kemarin, kemudian nanti kita kaitkan dengan penugasan RTL pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu agenda kita pada sesi hari ini. Yang pertama nanti pendahuluan, di mana ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Kemudian yang kedua nanti ada refleksi awal. Yang ketiga ada penyampaian RTL, di mana ada pengantar tugas, kemudian tugas RTL-nya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan lini masanya. Kemudian yang keempat ada dialog, nanti diskusi tanya jawab jika ada kakak-kakak yang masih penasaran terkait ketugasan RTL kita pada malam hari ini. Kemudian nanti kita akhiri dengan penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai di pendahuluan terlebih dahulu. Nah, ini kita coba lihat kakak-kakak. Kakak-kakak itu kesiapan belajarnya pada malam hari ini itu di level berapa, Kak? Persiapan belajarnya pada malam hari ini. Kak Hakim di level berapa, Kak Hakim? 6,5. 6,5. Oke. Monggo kakak-kakak yang lain coba dituliskan di kolom chat kesiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini di level berapa. Apakah masih semangat atau sudah ngantuk? Monggo kakak-kakak dituliskan di kolom komentarnya. Monggo Kak Rani, Kak Anissa, Kak Mutohar dituliskan di kolom chatnya. Kira-kira kesiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini ada di level berapa? Ngantuk lemes.
Ngantuk lemes level berapa Kak Rani? Semangat belajar 6,5, butuh kopi dan mie godok panas. Oke, Kak Lukman di level repot sekali ya, karena Kak Lukman baru di Rewangan ya Kak Lukman. Kak Rani di level 7, Kak Santo juga di level 7. Kak Santo masih semangat padahal tadi sudah on terus, sekarang masih on lagi ya Kak Santo ya. Kak Anissa 6,5, baru OTW gitu ya Kak Anissa. Oke, kita... Ya Kak, mau OTW dulu dong. Maaf Oke, ya, hati-hati Kak. Sambil... Oke, siap Kak. Sambil diperhatikan walaupun di jalan ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak, kita lanjut di PowerPoint-nya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, nanti peserta atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi yang kakak-kakak rencanakan tadi di KBS kakak-kakak yang tadi dipresentasikan pada Google Meet atau tatap maya sebelumnya. Nah, ini nanti ditindaklanjuti melalui rencana tindak lanjut di sini. Nah, kita lanjutkan dulu. Untuk refleksi awal sebelum kita membahas tentang rencana tindak lanjut, mari kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak-kakak rencanakan. Nah, ini bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi bagaimana rancangan yang kakak-kakak buat terkait pembelajaran berbasis proyek yang tadi dipresentasikan di tatap maya sebelumnya, itu dikaitkan dengan pembelajaran yang hari ini, itu kira-kira kalau dikolaborasikan dengan rekan-rekan sejawat itu seperti apa? Monggo salah satu bisa menyampaikan, Kak Santo, boleh? Monggo Kak Santo. Monggo yang lainnya dulu saja. Oh, oke. Kak Hakim, monggo Kak Hakim. Atau Kak Rani saja, monggo Kak Rani. Bagaimana kaitannya tadi rancangannya? Oh, Kak Hakim sudah siap, monggo Kak Hakim dulu. Halo. Oke, itu Kak Hakim. Bagaimana menurut Kak Hakim jika pembelajaran berbasis proyek yang Kak Hakim rencanakan tadi dikaitkan dengan kolaborasi bersama rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah, apakah akan efektif atau seperti apa? Monggo Kak Hakim. Kalau menurut saya, kalau misalnya visi dan misi kita sama bisa efektif, tetapi biasanya kalau dengan teman-teman atau mungkin dengan Bapak Ibu guru yang sudah CGP itu biasanya idealismenya tinggi. Jadi untuk menyatukan idealisme yang tinggi-tinggi itu yang agak susah. Tapi kalau nanti itu bisa terwujud, bisa bersatu, nah itu sangat bagus sekali Kak. Nanti PR-nya yang itu nanti menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Ya, terima kasih Kak Hakim. Oke, jadi sebenarnya produknya walaupun dari CGP ataupun dari PKGBJUK harusnya kita yang ada di sekolah juga saling mengerti bahwasanya kita sama-sama produknya dari BPGP DIY gitu ya Kak ya. Jadi harapannya nanti walaupun tidak dari CGP, kita dari PKGBJUK pun itu ilmunya juga tidak kalah dengan CGP gitu Kak, karena memang programnya juga hampir sama. Kemarin di CGP itu kita 6 bulan juga Kak pelaksanaannya, kita di PKGBJUK ini juga 3 bulan. Jadi kalau sebenarnya pada dasarnya sama saja, hanya saja ilmu yang didapat berbeda. Jadi jika memang nanti bisa mengkomunikasikannya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, terutama yang Bapak Ibu guru dari CGP, mungkin itu akan lebih baik karena akan terjadi banyak kolaborasi. Seperti misalkan di CGP itu asesmen otentik itu belum disampaikan Kak, belum disampaikan mendalam. Jadi modul ajar pun masih jarang
disampaikan karena memang fokusnya tidak hanya di pembelajaran di sekolah, jadi lebih ke persiapan untuk kepemimpinan kalau di CGP itu. Jadi kalau kita masukkan dikolaborasikan dengan PKGP CUK itu sangat bagus karena ada berdiferensiasi juga hampir sama, kemudian ada ini ya Kak, ada voice choice dan kepemilikan. Nah, itu juga ada di CGP, nanti dikolaborasikan lebih lanjut bisa saling sharing gitu ya Kak Hakim. Jadi memang benar jika nanti bisa saling berkolaborasi itu sangat baik. Jadi nanti PR-nya Kak Hakim untuk sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru yang dari CGP juga, itu biar nanti bisa terjadi kolaborasi yang baik gitu Kak Hakim. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua. Ini bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo salah satu menyampaikan Kak Rani mungkin. Monggo Kak Rani. Kak Sandi saja, monggo Kak Sandi. Dari tadi Kak Sandi belum terdengar suaranya. Monggo Kak Sandi disampaikan bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Kak Sandi. Monggo Kak Sandi. Kak Santo aja lah kalau Kak Sandi nggak ada ini. Monggo Kak Santo. Yang komunitas belajarnya sudah berjalan Kak Santo, monggo. Ya, untuk perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sudah lumayan efektif, dan untuk pembelajarannya itu rata-rata sudah bervariasi. Jadi tidak monoton, sudah menggunakan IT, kemudian pembelajarannya itu lebih menyenangkan seperti itu, tidak hanya mengerjakan soal gitu, tapi ada permainan yang itu tidak disadari kalau itu sedang proses pembelajaran seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Santo, berarti sudah berjalan baik gitu ya Kak Santo ya, tinggal melanjutkan saja karena komunitas belajarnya di Kak Santo sudah di tahap berkelanjutan gitu ya Kak ya, sudah bagus. Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Bagaimana melibatkan voice choice dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Monggo Kak Dendi mungkin bisa menyampaikan. Kak Erni saja, monggo Kak Erni. Bagaimana melibatkan voice? Gak apa-apa Kak Dendi, monggo disampaikan Kak Dendi. Bagaimana melibatkan voice choice dan ownership peserta didik dalam pembelajaran PJBL? Kalau di tempat saya itu belum diterapkan. Ya kalau anaknya komunitas belajarnya sudah berjalan Kak Dendi? Oh, komunitas belajarnya. Tempat saya itu nggak ada komunitas belajar, Kak. Di sekolah belum ada Kak Dendi? Oh, belum Belum disusun. ada. Okay. Satu itu kemarin satu yang sudah bisa yang bisa yang bisa ada SIM untuk membuat SIM belajar. Komunitas belajar. Komunitas belajar, ya. Kan harus upload itu di PMM itu toh. Iya, betul. Nah, di sekolah itu ada satu yang kemarin sudah lengkap, bisa bikin komunitas belajar, tapi sampai sekarang ya belum ada komunitas belajar. Oh, belum ada yang di sekolah yang jadi belum dibumingkan itu, belum ada ya Kak Dendi ya? Apa? Komunitas belajarnya yang di sekolah.
Jadi yang guru penggerak pun di tempat saya nggak ada. Belum ada Pada gitu ya, nggak Kak, ya? mau Kak, disuruh Oh, daftar tuh pada pada nggak nggak. mau jadi guru penggerak? Ya. Enggak. Kemarin ada satu. Dulu, Nggih, oh ya, jadi keinget ya. Ada dulu pernah satu guru nggih. penggerak Busam itu sekarang sudah jadi kepala sekolah. Kalau pada Oh, saat jadi sudah pindah dari sekolahnya Kak Dendi gitu ya? sudah pindah, tapi dulu pada saat Beliau di beliaunya masih sekolah? di sekolah, beliau masih di sekolah itu banyak banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Kegiatan. dilibatkan baik dari yang tadi yang guru penggerak, bu guru penggerak itu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Sekolah. workshop seperti itu, terus peningkatan kompetensi. Tapi kalau mau belajar belum kan Belum. apa yang dipelajari. Kalau kita PKB kan harusnya untuk Ter apa? pengembangan pembelajaran kita gitu ya Kak ya kalau di Hanya untuk ya kompetensi kita, pembelajaran kompetensi kita. Kalau untuk yang melibatkan voice choice ownership dalam penerapan belum ya Kak. Karena di Oke, tempat saya siap. belum ada ininya, belum ada apa guru penggeraknya. Pada nggak mau. Guru penggeraknya. Oke. Oke. Kemarin juga ini apa yang disampaikan Pak Hakim Sinten. tadi juga Hmm? benar itu kan. Kemarin itu pas akan dapat ini apa namanya, pasti nanti terlalu ini ide, Idealis gitu ya Kak. karena yang nyun sewu yang beliau yang kemarin dari kepala sekolah seperti itu. Oke. Siap Kak. Nah, jadi menyinkronkan tadi itu yang agak susah Kak. Iya, iya. Ya mungkin itu Kak. Di tempat saya belum ada, jadi saya belum bisa Belum menjawab. ada. Oke, siap Kak Dendi. Apa kita lanjutkan di PowerPoint-nya dulu. Jadi ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu nanti harapannya dapat menjadikan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi kita yang sudah mengikuti PKG PJOK ini Kak, kita kan otomatis mendapatkan keterampilan pedagogi yang baru atau ilmu yang baru gitu ya Kak. Harapannya nanti kita di sini itu dapat menjadikan pembelajaran ini menjadi paradigma perubahan diri untuk kita sendiri dan pembelajaran yang ada di kelas kita gitu Kak. Harapannya lebih berkualitas nanti pembelajarannya. Kemudian yang kedua nanti yaitu tadi kita bisa mengembangkan dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi tidak hanya guru penggerak saja yang bisa menggerakkan seperti di tempat Kak Dendi, kalau belum ada berarti coba Kak Dendi yang menggerakkan teman-teman sejawatnya, seperti itu Kak. Jadi kita juga tidak boleh seperti tadi ya Kak ya, idealis itu boleh tapi sebisa mungkin tetap harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Jadi jangan merasa kita lebih unggul dibandingkan guru yang lain. Bisa jadi guru yang lain itu hanya diam, tetapi ternyata ilmunya lebih banyak dari kita. Jadi kita harus saling berbagi. Mana yang mau membagikan ilmunya kita persilakan Kak. Jadi kalau lebih adilnya itu kalau kita di SD itu malah lebih enak lagi Kak karena cuma sedikit gurunya. Nah itu mungkin nanti dibuat komunitas belajar, kemudian untuk sharingnya misalkan 1 bulan sekali, kemudian tiap bulannya nanti ganti narasumbernya, misalkan yang pertama guru kelas 1 dulu, kemudian guru kelas 2, guru kelas 3, dan seterusnya. Nanti mau tidak mau guru tersebut itu ketika sudah dijadwalkan juga akan mempelajari sesuatu yang baru, kemudian ditularkan kepada kita. Nah ini saya pun di sekolah yang baru ini di SMK Negeri 1 Panjaitan ini juga sebenarnya tergolong yang tidak mau begitu aktif gitu ya Kak, tetapi mau tidak mau karena saya guru penggerak itu ternyata saya juga dijatah dan didapuk buat mengisi materi gitu Kak. Jadi itu pun juga berdasarkan teman-teman, jadi kayak ayo kita mengisi materi untuk
IHT gitu. Nah, nanti kita karena guru penggeraknya di sekolah saya itu ada 3 dan yang baru berjalan ini juga ada lagi 3, jadi kita bergantian. 6 orang ini bergantian mengisi IHT. Jadi seperti itu. Misalkan satu hari 2 orang, seperti besok itu saya di tanggal 25 November habis upacara itu Kak, saya juga akan mengisi materi untuk IHT di sekolah saya. Itu nggih, ya terpaksa tidak terpaksa karena mau tidak mau kita harus ditunjuk sebagai narasumber, jadi harus mau tidak mau menyampaikan sesuatu materi untuk teman-teman kita. Ya saya pribadi tidak merasa lebih daripada mereka, kan, tetapi ketika kita dapat ilmu baru ya kita sharingkan saja seperti itu. Nanti guru yang lain mungkin bisa ditunjuk juga, jadi bisa saling bergantian mengisi materi. Jadi tidak ada idealisme antara guru satu dengan yang lainnya. Nah itu Kak. Kemudian saya di sini akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut. Nah ini Kak, tadi kakak-kakak sudah membuat rencana gitu ya Kak, rencana program atau proyek yang akan dilaksanakan di sekolah kakak-kakak dengan komunitas belajar kakak-kakak di sekolah. Nah ini di sini rencana kita setelah kakak-kakak tadi membuat rencana, maka di sini nanti harapannya kakak-kakak membuat rencana tindak lanjutnya mau seperti apa. Nah, di sini intinya nanti kakak-kakak harus mendesiminasikan rencana yang kakak tadi buat di modul 3.1. Di modul 3 itu tadi Kak, rencana programnya nanti didesiminasikan atau harus dibagikan kepada rekan sejawat kakak-kakak seperti itu. Nah ini untuk lebih jelasnya saya jelaskan dulu. Yang pertama pengantar tugas. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, tadi sudah mampu ya Kak, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler, intrakurikuler atau P5 tadi ya Kak ya, yang kita rencanakan tadi. Kemudian untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, selanjutnya pengantar tugasnya. Nah, ini Kak, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatannya, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki sekolah ataupun daerah kakak-kakak. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur programnya, kemudian keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang kakak-kakak buat. Nah di sini yang harus kakak-kakak unggah dalam tugas rencana tindak lanjut, yang pertama adalah bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi rencana ya Kak, kalau di tempatnya Kak Lukman tadi gobak sodornya sudah berjalan, berarti bukan yang gobak sodor lagi ya Kak Lukman. Jadi nanti yang disampaikan yang Kak Lukman tadi pengen tangbol, nah itu mungkin nanti yang disampaikan yang terkait tangbolnya. Nah ini di sini nanti bahan tayang ini berarti kakak-kakak membuat PowerPoint tentang rencana berbasis proyek yang kakak-kakak rencanakan tadi, yang sudah direncanakan di programnya kakak tadi, dikemas kembali, dibuat di PowerPoint. Itu ya Kak, tadi yang belum berwujud PowerPoint seperti punya Kak Santo, Kak Rani,
gitu nanti dibuat PowerPoint. Punya Kak Lukman juga sepertinya belum, baru punyanya Kak Santo tadi yang sudah berwujud PowerPoint tinggal digunakan. Oh, Kak Andi tadi juga sudah PowerPoint. Oh, Kak Santo belum deh. Kak Andi tadi yang sudah PowerPoint, jadi Kak Andi bisa langsung dipresentasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Kak Andi. Kemudian yang lain nanti silakan yang belum berupa PowerPoint nanti silakan dibuat PowerPoint. Nanti ada panduan isi PowerPoint-nya itu apa saja. Kemudian setelah itu nanti setelah membuat PowerPoint atau bahan tayang, boleh PowerPoint, boleh video, terserah kakak-kakak ya, nanti mau nyamannya yang mana. Setelah itu nanti didesiminasikan atau dipresentasikan di depan Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sekolah kakak-kakak. Kemudian dibuat notulennya atau catatan diskusinya terkait penyampaian rencana tindak lanjut PJOK atau bahan tayang tadi yang kakak-kakak buat tadi di kan nanti akan kesulitan sekali, jadi nanti minta bantuan salah satu dari rekan sejawat untuk menjadi notulisnya. Kemudian yang ketiga nanti dokumentasi kegiatan bisa berupa video atau foto kegiatan atau dokumen lain yang relevan. Nanti berarti dokumen yang lain yang relevan daftar hadir ya Kak yang saya minta. Jadi nanti yang pertama itu ada PowerPoint yang harus kakak-kakak upload di LMS. Yang pertama PowerPoint yang akan ditayangkan atau didesiminasikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah notulen yang dibuat ketika desiminasi berlangsung. Kemudian dokumentasinya ketika desiminasi itu juga berlangsung. Boleh video atau short video. Boleh short video atau foto. Kalau bisa buat short video gitu ya Kak ya. Tidak harus. Tolong diulang Pak. Oh, diulang. Tolong diulang. Oke, tolong diulang. Oke, siap Kak Andi. Jadi di tugas rencana tindak lanjut ini nanti kakak-kakak yang pertama adalah membuat PowerPoint atau bahan tayang terkait perencanaan program berbasis proyek. Nah, ini tadi yang mungkin kakak-kakak sudah rencanakan di tugas sebelumnya di modul 3 tadi, Kak. Nah, itu dikemas dijadikan PowerPoint. Kemudian setelah itu disampaikan di komunitas belajar di sekolah atau kepada Bapak Ibu guru rekan sejawat yang ada di sekolahnya, didesiminasikan gitu ya, Kak. Kemudian nanti di desiminasi tersebut kakak-kakak harus membuat notulen, kemudian dokumentasi kegiatan. Bisa berupa full video, tapi kalau full video akan sulit sekali ya Kak ya, karena nanti juga memakan memori yang banyak. Jadi silakan kalau bisa buat short video saja, nanti juga minta tolong teman aja yang mendokumentasikan, jadi jangan kakak double jadi dokumentasi, jadi notulis, kemudian jadi merangkap yang lainnya. Pokoknya kakak di sini tugasnya adalah sebagai narasumber yang mendesiminasikan, gitu ya Kak. Nanti kemudian minta tolong teman sejawatnya sebagai notulis dan dokumentasinya. Itu nanti dokumentasinya bisa berupa short video, kemudian foto kegiatannya, gitu. Kemudian setelah itu nanti dibuat notulennya, yang notulisnya nanti tunjuk salah satu dari teman kakak-kakak untuk menjadi notulis. Kemudian yang keempat adalah harus ada daftar hadir yang ikut desiminasi. Jadi itu nanti yang harus kakak-kakak upload di dalam LMS. Yang pertama, nanti kolom uploadnya itu cuma satu Kak, seperti kemarin kita di aksi nyata gitu ya Kak. Cuman ada satu seperti itu. Nanti kakak upload dulu misalkan PowerPoint-nya di-upload, setelah itu klik kerjakan lagi, upload lagi notulen, upload lagi, kerjakan lagi, upload daftar hadirnya,
Kemudian kerjakan lagi, upload lagi dokumen, video, atau foto kegiatannya. Gitu Kak? Paham? Paham kakak-kakak? Paham, Ya, Kak. Paham, Berarti Kak. tidak harus video, itu foto bisa itu. Ya, foto bisa, tapi kalau bisa ada short video lebih bagus gitu ya Kak Santa ya? Tugasnya di-share di grup. Oke, siap Kak. Nanti Saya saya belum share. fokus. Ya, mohon maaf. Oke. Makasih. Siap Kak Lukman. Nanti PowerPoint ini saya share ke grup gitu ya Kak ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah sampai di sini paham, kita lanjut di bawahnya. Jadi di sini nanti ada kata-kata sedikit dari Sukan Ratnakar, Kak. Jadi rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, di sini tujuannya tadi kakak-kakak bisa merencanakan RTL, kemudian menyampaikan aspek penilaian lini masa dan baik. Ini tadi sudah tujuannya gitu ya Kak. Kita lanjutkan. Nah, di sini bahan tayang perencanaan atau yang harus ada di PowerPoint-nya. Kalau tadi terlalu panjang gitu ya Kak PowerPoint-nya, kalau kita pakai yang model yang perencanaan tadi kita ringkas sedikit Kak. Jadi misalkan mau ini 9 slide, boleh. Yang pertama ada judulnya gitu ya Kak, judul, kemudian nanti ada latar belakang, ada tujuan, ada capaian langkah-langkah kegiatannya seperti apa, hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya itu apa saja. Kemudian yang kelima ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam nanti pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ini bisa berupa aset yang ada di sekolah gitu ya Kak ya. Kemudian rencana evaluasinya setelah dilakukan itu mau seperti apa evaluasinya. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan muncul pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut itu apa. Jadi kalau yang tadi rencana yang tadi kita buat itu terlalu panjang, kita ringkaskan ya Kak. Hanya 8 atau 9 slide ini saja. Gitu. Nah, untuk keterangannya itu RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi ketika nanti seperti Kak Andi tadi menanyakan ketika ini saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan ternyata kok dari rekan-rekan sejawat itu ada koreksi, apakah boleh untuk diganti kegiatan atau programnya? Nah, itu jawabannya adalah sangat boleh Kak Andi. Jadi memang ini yang kita harapkan ada umpan balik dari rekan sejawat kita yang lain. Jadi tidak serta-merta satu arah dari kita saja, kita seakan-akan yang punya ide dan harus stuck di ide kita, itu tidak. Jadi harapannya nanti juga ada masukan dari rekan-rekan sejawat terkait rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan seperti itu. Itu ya Kak Andi ya. Ya. Oke, siap. Yang ketiga nanti setelah rencana tindak lanjut ini dibuat, silakan tugasnya untuk diunggah seperti LMS seperti yang saya sampaikan tadi, ada PPT atau PowerPoint-nya, kemudian ada notulennya, ada foto video kegiatannya, kemudian ada daftar hadir yang mengikuti diseminasinya, gitu ya Kak ya. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah ini, walaupun kita nanti ternyata direncanakan misalkan akan dilaksanakan setelah kita pelatihan selesai. Kita kan selesai pelatihan itu tanggal 14 Desember gitu ya Kak.
Nah, ternyata kok pelaksanaannya itu kita rencanakan di tanggal 15 Desember, berarti kan itu sudah di akhir pembelajarannya kita gitu ya Kak. Nah, kan tetapi ternyata kegiatannya itu sudah dilaksanakan dan ternyata butuh umpan balik atau tindak lanjut dari rekan sejawat terkait kegiatan tersebut. Nah, itu silakan nanti dikomunikasikannya tidak dengan saya lagi Kak, jadi nanti dikomunikasikan kembali dengan rekan sejawat atau komunitas belajar yang ada di sekolah. Itu ya Kak ya. Jadi harapannya nanti ada RTL ini, harapannya kakak-kakak bisa menciptakan aksi nyatanya di sekolah. Jadi harapannya nanti tidak hanya sekedar rencana untuk tugas hari ini saja Kak, tapi bisa dilaksanakan sungguh-sungguh di sekolah dan ditindaklanjuti apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau tidak nih nanti silakan tindak lanjutnya atau solusinya mau seperti apa untuk kegiatan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ini di judul program itu silakan dituliskan untuk judulnya berkenaan tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang kedua ada latar belakangnya. Nah, di situ silakan uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Nah, ini bisa diambilkan karena kita ada konsep-konsep materi yang mendasari, silakan kita ambilkan yang ada di LMS, misalkan kakak-kakak kemarin menyampaikan terkait SEM. Nah, berarti silakan teori-teorinya atau materi-materinya tentang SEM itu seperti apa, gambarannya itu bisa disampaikan sekilas pada Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang ada di sekolah, diambilkan materinya dari LMS gitu Kak. Jadi tidak usah mencari yang banyak-banyak, di LMS pun bisa. Kalau kurang ya boleh mau misalkan cari referensi yang lain. Kemudian kaitkan dengan konsep dan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini tadi kaitkan dengan modul-modul yang ada di LMS. Kemudian kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih. Misalkan tadi, monggo Kak Andi masuk. Gini, yang ingin saya tanyakan itu untuk batas penguploadannya itu tanggal berapa? Karena ini kan nanti terbentur dengan ujian akhir semester juga toh. Ya betul Kak Andi. Tempat Kak Andi itu dimulainya ujian tanggal berapa Kak Andi? Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember ya Kak Andi ya. Oke, kita itu terakhir upload tanggal 30 November Kak Andi. Terakhir upload tanggal 30 November. Gitu, jadi malah sebelum ujian ya. Jadi monggo nanti mungkin Selasa atau kapan silakan didesiminasikan. Jadi silakan nanti PowerPoint-nya disiapkan mumpung hari libur. Ini ya Kak, hari Senin, Selasa. Masuk kan? Hari Selasa. Hari besok kan Sabtu Minggu gitu ya Kak kan, itu jadi bisa membuat PowerPoint-nya, kemudian hari Selasa nanti didesiminasikan gitu Kak Andi. Didesiminasikan tidak harus lama Kak Andi, misalkan ternyata menyampaikan PowerPoint itu 15 menit cukup nggih. Monggo nanti 15 menit itu dimaksimalkan gitu Kak Andi. Kan yang penting ada dokumentasi, kemudian tersampaikan rencana programnya gitu Kak Andi. Oke. Kak Lukman, juru kunci loh iki. Kak Dendi sudah paham belum? Tanya yuk. Pripun Kak Dendi sudah paham? Kak Dendi lagi imam Kak. Oh iya, baru imam, oke. Kak Santo paham Kak Santo? Ya lumayan paham. Oke, Kak Rani? Kak Rani jamaan apa nggih yen?
Kak Santo nek paham aku disepilke setitik ya sesuk. Ya sesuk Pak tak nggawe sikik aku. Namun sing wis dadi to Pak Satu minggu PowerPoint-e. Eh, wis le dadi, satu minggu rasane Mbak Sikik kowe. Nah, eh, itu. weh. Ngulang sedina ora apa-apa, Ling. Oke, kita lanjutkan dulu Kak. Jadi di latar belakang tadi seperti itu gambarannya. Kemudian jelaskan konteks programnya harus seperti apa, mencakup karakteristik sekolah serta komunitas belajarnya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid atau pemetaan aset. Nah, ini jadi disampaikan di latar belakang. Kemudian nanti di tujuan program itu yang disampaikan adalah bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian nanti capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan itu isinya nanti menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Misalkan programnya itu mau seperti apa tuh, kemudian nanti disampaikan di situ. Kemudian langkah-langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan itu seperti apa, itu juga disampaikan. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dengan pemeran utama. Jadi misalkan tadi di tempat kita rata-rata tadi yang ingin dilaksanakan adalah SEM gitu ya Kak. Jadi nanti disampaikan juga bahwasanya peran peserta didik di dalam sport education itu seperti apa. Nah, ini biar Bapak Ibu guru yang lain itu jelas terkait capaian atau langkah-langkah kegiatan serta tujuan dari program yang kakak-kakak rencanakan. Kemudian di struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini disampaikan tentang program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler ataupun P5 atau intrakurikuler itu boleh. Kemudian jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas usianya. Nah, ini tadi kelas mana yang akan menjadi sasaran dan seperti apa ini dijabarkan secara rinci. Kemudian jelaskan pengaturan program kegiatan. Nah, ini waktu pelaksanaannya kapan, rencananya mau berapa lama. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran-peran anggota komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu dilibatkan beserta peran-perannya itu dibagi. Pripun Kak? Rasa Tidak ada apa-apa. Oh, oke. Saya lanjutkan. Itu ya Kak. Terus nanti mana ini tadi? Terus untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas di sekolah itu jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagian Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya apa saja. Jadi ini di sini, nah ini disampaikan aset best thinking-nya kita. Kita sampaikan dulu aset yang kita miliki di sekolah itu apa saja, kemudian kira-kira yang bisa kita gunakan untuk kegiatan tersebut itu apa saja. Kemudian di pernyataan tentang kapasitas ini sudah, kemudian rencana evaluasinya nanti nyatakan juga evaluasinya itu mau seperti apa, dari siapa saja yang akan mengevaluasi. Biasanya kan nanti dibagi perannya ya Kak, misalkan jadi yang memberikan evaluasi itu siapa, kemudian mengikuti program, semuanya dibagi perannya.
Kemudian dijelaskan mau evaluasinya itu berbentuk seperti apa, misalkan mau wawancara, survei, atau refleksi. Nah, ini murid juga dilibatkan untuk merefleksi kegiatan. Kemudian kemungkinan tantangannya itu silakan nanti kakak-kakak juga jelaskan, misalkan kalau mau melaksanakan time goal itu tantangan kita, misalkan kita harus mempunyai lapangan yang luas, nanti peserta didiknya bisa berjalan-jalan kemana-mana, misalkan kayak gitu ya Kak, itu tantangan kita. Nah, itu bagaimana nanti kita mengatur peserta didik kita itu agar bisa fokus dengan permainan tanggul kita daripada mereka jalan-jalan gitu. Jadi bagaimana tantangannya nanti bisa disampaikan di sini. Kemudian proses pengambilan keputusan atau solusinya juga silakan difikirkan sekalian, karena ada tantangan otomatis kita kalau bisa nanti di-sharingkan atau ditanya jawabkan dengan rekan sejawat bagaimana solusi dari tantangan yang kita utarakan. Bisa jadi nanti dari rekan-rekan sejawat juga menemukan tantangan yang lain gitu Kak. Kemudian untuk penilaiannya dari rencana tindak lanjut ini, yang pertama nanti yang akan dinilai adalah tujuan programnya, apakah sudah mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum, kemudian sudah mendukung voice choice dan kepemilikan atau belum, kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian yang kedua ada kelengkapan rencana dalam struktur programnya itu apakah sudah rinci atau belum, kemudian potensi tantangan apa yang dihadapi, rencana solusinya seperti apa, nanti akan dinilai di bagian B. Kemudian di bagian ketiga nanti yang akan dinilai adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Jadi peran-peran Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kakak-kakak itu apa saja, nanti silakan dijelaskan di situ. Itu yang akan dinilai. Kemudian rencana evaluasi programnya itu seperti apa, itu juga silakan disampaikan yang jelas. Mau bentuk observasi, kalau observasi mau bentuknya seperti apa, dialog seperti apa, survei seperti apa, wawancara seperti apa, dan yang lainnya gitu. Kemudian untuk lini masa rencana tindak lanjut kita atau RTL kita, yaitu penyusunan rencana tindak lanjut, kita sudah susun gitu ya Kak tadi di rencana programnya, nanti tinggal dibuat PowerPoint-nya saja untuk diseminasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah kita terkait pembelajaran PJOK tadi, kemudian menyusun dan unggah di LMS. Nah ini nanti silakan rencana tindak lanjutnya diunggah berupa yang tadi saya sampaikan, ada PowerPoint, kemudian notulen, kemudian video atau foto, kemudian yang terakhir ada daftar hadir dari peserta diseminasi. Kemudian nanti penilaian RTL ini saya yang akan menilai gitu ya Kak ya, dari RTL yang sudah kakak-kakak unggah nanti akan saya tengok satu-satu, kemudian saya akan nilai. Kemudian nanti ada umpan balik setelah penyusunan RTL. Nah ini untuk batas maksimal pengunggahan RTL ini nanti adalah tanggal 30 November. Jadi silakan untuk dimaksimalkan. Bagi kakak-kakak yang ternyata tagihan tugasnya tadi masih banyak, silakan juga untuk segera diselesaikan karena kita sudah makin menumpuk di akhir. Jangan sampai nanti kita tidak lulus karena kurang satu tugas atau kurang beberapa tugas. Sayang sekali ya Kak. Jadi silakan yang belum untuk segera dilengkapi karena waktu kita sudah hampir di ujung, tidak lama lagi Kak. Jadi jangan sampai menumpuk semua di belakang dan tidak terselesaikan. Gitu Kak. Oke, kita diskusi tanya jawab Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait RTL ini kakak-kakak? Apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Tidak ada yang bertanya kakak-kakak? Kak Santa tidak ada yang mau ditanyakan? Oh Kak Tri, monggo. Ya, tanyanya nanti sambil jalan Kak. Iki rumpati jelas. Engko nek wis mlaku ada sandungan agak tanya. Oh, oke, siap.
Oke, terkait RTL itu pada malam hari ini sepertinya cukup sampai di sini Kak untuk gambaran tugas tentang rencana tindak lanjut. Jadi nanti silakan kakak-kakak segera kerjakan, terutama penyiapan PowerPoint-nya Kak, karena waktunya itu tidak lama dan segera akan dilaksanakan ujian akhir. Jadi monggo kakak-kakak nanti maksimalkan, mungkin di hari Selasa itu sudah harus mengambil tindakan untuk rencana tindak lanjut atau diseminasi di sekolah kakak-kakak. Tidak harus selama, tidak harus 1 jam, 2 jam. Yang penting rencana tindak lanjut kakak-kakak itu tersampaikan di rekan sejawat kakak-kakak. Gitu ya Kak ya? Iya, Pak. Iya, Kak. Oke, siap. Nanti jika ada pertanyaan nanti bisa melalui WA grup atau nanti bisa tanya langsung japri saya gitu ya Kak ya? Ya, siap. Oke kakak-kakak, kita alhamdulillah sudah di akhir sesi dan insya Allah kakak-kakak hari ini sudah bisa merefleksikan pembelajaran modul 3. Walaupun belum komplit tadi kakak-kakak dalam mengunggah refleksinya, tapi saya yakin kakak-kakak sudah mampu merefleksikan modul 3. Nanti silakan untuk diunggah dan dilengkapi ketugasannya untuk refleksi pembelajaran modul 3. Kemudian kakak-kakak sekarang juga sudah memahami tentang penugasan rencana tindak lanjut, walaupun nanti sambil berjalan ketika memang ada kesulitan silakan nanti boleh ditanyakan kepada saya. Gitu ya Kak ya? Siap, siap. Oke, Makasih. kita di penghujung acara sudah di penutup. Terima kasih kakak-kakak untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup, monggo kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang akan menutup berdoa. Monggo Kak Santo atau Kak Tri boleh ditutup berdoa. Mas Santo, Pak? Monggo jenengan mawon Bu. Oh ya, terima kasih semuanya. Mbah Tri. Ya. Kakak-kakak semua untuk ya, terima kasih. Kakak-kakak semua untuk materi pada malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Gitu Kak Kusuma. Oke, terima kasih Kak Tri dan kakak-kakak yang lain untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Halo. Sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu ya Kak ya. Ayo foto. Open cam semua nih. Monggo open cam kakak-kakak. Kita berfoto bersama dulu. Monggo Kak Santo, Kak Erni, Kak Dendi, Kak Hakim, Kak Andi. Monggo silakan open kamera. Oke, Kak Dendi, Kak Erni, monggo Kak Andi. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri, saya matikan semua ya Kak ya. Ya. Oke, nanti kalau ada. Oke, waalaikumsalam.